Fungsi perhitungan dasar Microsoft Excel. Di video ini kita akan belajar fungsi sum, fungsi average, fungsi count, fungsi if, fungsi max dan fungsi min. Selamat datang di pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang fungsi perhitungan yang ada di Microsoft Excel. Dengan contoh data berikut ya. Jadi ini datanya terdiri dari kolom nama murid, jenis kelamin, dan beberapa nilai mata pelajaran. Yang nantinya dari data ini kita akan belajar bersama-sama mencari total nilai, rata-rata, status, dan beberapa hal lainnya. Yuk, sekarang rumus pertama yang akan kita pelajari dan pastinya akan keluar, yaitu cara menjumlahkan data. Dan perhatikan ya, cara menjumlahkan data ini nantinya akan ditulis pada kolom F total nilai. Perhatikan di kolom F2 yang saya klik ini. Jadi, Ayu memiliki nilai matematika sebanyak 80, IPA 90, dan IPS 84. Berapa ya kira-kira nilai totalnya? Kita bisa banget ini menambah dengan menjumlahkannya dengan menggunakan kalkulator ya. Akan tetapi cara itu kurang efektif kalau datanya banyak. Karena ini hanya contoh datanya cuma 3 aja. Jadi kita langsung pada kolom F ini kita masukkan rumus dengan menggunakan rumus sum. Sebelum memasukkan rumus, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan sama dengan. Kemudian kita tulis pada keyboard kita klik SUM. Bagian atas sendiri ini kita klik 2 kali, akan aktif rumusnya. Kemudian jika sudah aktif, kita tarik data yang ingin kita jumlahkan. Kita klik matematika ini sampai ke 84. Kemudian tutup kurung dan klik enter. Nah, total nilai Ayu yaitu 254. Total nilai Budi dan lain-lainnya berapa ya? Nah, selanjutnya untuk teman-teman Ayu, kita nggak perlu memasukkan rumus manual seperti yang nilai Ayu tadi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah dengan mencari tanda plus di pojok kanan bawah. Tanda plus, tanda sama dengan di pojok kanan bawah. Seperti ini ya. Kemudian kita klik dan tarik ke bawah sampai nilainya kinara. Itu kita lepaskan. Nah, akan muncul total keseluruhan dari masing-masing siswa. Dan hasilnya ini sudah mengacu pada setiap siswa ini ya. Intan ini sudah mengeluarkan rumus Intan ini C10. Matematika ini kan C10 ya di Intan. Sampai E10 itu hasilnya 238. Kalau kalian mau cek pakai kalkulator, boleh banget. Lanjut, kita akan belajar average. Selanjutnya, kita akan mencari rata-rata nilai siswa, yaitu dengan menggunakan rumus average. Apa sih average itu? Average yaitu rumus yang digunakan untuk mencari rata-rata sebuah data. Jadi kalau kita tadi mencari total nilai dengan menggunakan sum, yaitu dengan menjumlahkan data yang ada, kalau rata-rata kita menjumlahkan semua data ini, kemudian dibagi dengan totalnya. Di sini ada berapa data? Di sini ada 3 data. Itu adalah rata-rata nilai. Selanjutnya, untuk rumus di Excel-nya gimana sih untuk mencari rata-rata ini? Nah, langsung kita klik tanda sama dengan, kemudian untuk mencari rata-rata kita menggunakan rumus average. Average itu dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya rata-rata ya. Kita langsung ketik average. Kita klik yang paling atas dan sudah aktif ya. Kalau ada buka kurung seperti ini berarti rumusnya sudah aktif. Kalau sudah seperti ini, kita klik data yang akan kita cari rata-ratanya. Sudah, kita akan mencari rata-rata nilai Ayu pada mata pelajaran matematika, IPA, dan IPS. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Keluarlah nilai rata-rata nilai Ayu,
yaitu sebanyak 84,7. Untuk nilai teman-teman A yang lainnya, kita lakukan sama. Seperti kita mencari total nilai tadi, pada pojok kanan bawah, kita klik, kita tarik sampai ke Kinara. Nah, sudah keluar semua untuk rata-rata nilai teman Ayu sudah keluar, Kinara sebanyak 75,0. Kemudian kita akan belajar rumus count. Apa sih count itu? Count yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya data. Jadi, yang digunakan untuk menghitung banyaknya data bukan jumlah, melainkan banyak. Jumlah sama banyak itu berbeda ya. Kalau jumlah itu kan tadi total nilai, kalau banyaknya data itu ini. Ini ada berapa sih totalnya? Gitu. Langsung aja ke contohnya, kita pindah ke sini ya. Ke banyaknya murid di kelas ini. Berapa sih kita akan mencari total banyaknya siswa yang ada di kelas ini? Jadi kalau karena di sini kan sedikit ya muridnya, ada Ayu, Budi, sampai Kinara ini kalau kita bisa hitung secara manual kita bisa. Ada 11 siswa totalnya. Tapi kalau datanya yang disajikan itu banyak, misalkan ada ratusan atau bahkan ribuan, itu nggak mungkin kita menghitungnya satu-satu. Sangat-sangat tidak efisien waktu. Maka langsung aja kita menggunakan rumus count. Langsung aja kita praktek, kita masukkan rumus count. Kemudian kita pilih data yang akan dicari banyaknya. Misal, di sini kita lihat dari kolom total nilai. Kita blok sampai bawah, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Akan muncul hasilnya. Jadi, banyaknya murid di kelas ini adalah 11 siswa. Oke, misal kalau ada yang bertanya, kalau kita tuh pengen menghitung banyaknya murid ini, tapi kita lihat dari nama muridnya itu apakah bisa? Bisa. Dengan cara kita memodifikasi rumus ini. Kita tambahkan huruf A di belakang T. Kemudian kita buka kurung, lalu kita blok yang kolom nama murid ini mulai dari Ayu sampai Kinara. Kemudian kita tutup kurung, lalu klik enter. Maka hasilnya akan muncul juga sama 11. Karena kalau kita menggunakan rumus count ini pada count yang tadi ya, nggak ada modifikasi huruf A-nya, count itu kita gunakan dengan ngeblok pakai yang nama murid ini, nanti hasil yang keluar adalah 0. Kalau rumus count itu tadi kita gunakan untuk kita mencari banyaknya data dengan angka, kalau count A kita itu gunakan untuk mencari data berdasarkan huruf nama seperti itu tadi, huruf atau kata itu tadi. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi max. Apa itu fungsi max? Fungsi max yaitu fungsi yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Perhatikan di sini, nilai rata-rata tertinggi yang diminta untuk mencari nilai rata-rata tertinggi. Jadi kita fokus pada kolom G, rata-rata nilai. Rumusnya apa untuk mencari data tertinggi atau terbesar? Nah, di sini kita tuliskan rumusnya menggunakan rumus max. Sama dengan MAX. Oke, langsung kita blok data yang mau dicari nilai tertingginya. Di sini kita blok 84,7 sampai 75,0. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Di sini sudah muncul untuk nilai rata-rata tertingginya yaitu 87,7. Kita cari menggunakan rumus max. Dari data ini bisa dicek secara manual ya, karena ini kan sedikit datanya, kita bisa cek secara manual. Data yang paling besar ini memang kalau dilihat dari sini memang nilainya Diana, yaitu 87,7. Selanjutnya, untuk mencari nilai rata-rata terendah, kita menggunakan rumus min. Kalau terbesar tadi kita menggunakan
rumus max. Kalau terkecil, terendah atau terkecil, kita menggunakan rumus sama dengan min. Langsung kita masukkan di sini menggunakan rumus min, buka kurung, lalu kita blok data rata-rata nilai siswa, tutup kurung, kemudian enter. Muncul di sini nilai rata-rata terendah yaitu 75,5, yaitu paling bawah sendiri ini ya, punyanya rata-rata nilainya dari Kinara. Berikutnya adalah rumus fungsi atau if. Jadi rumus if ini merupakan rumus yang sering digunakan untuk menguji sebuah pernyataan. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, tadi kita kan sudah belajar mencari nilai rata-rata di sini. Nah, kita perhatikan, sebelumnya kita perhatikan pada tabel kriteria kelulusan. Nah, berdasarkan nilai rata-rata. Maka bisa dilihat melalui rata-rata nilai rentang 77 sampai 100 ini dinyatakan lulus dan di bawah 77 dinyatakan tidak lulus. Langsung aja kita masukkan rumusnya. Jadi if itu dalam bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan if itu berarti jika. Langsung aja kita masukkan rumusnya sama dengan if. Buka kurung. Nah, setelah ini wajib kita masukkan logical testnya atau pernyataan yang ingin diuji. Karena kita tadi kan mengacu pada tabel ini, tabel kelulusan nilai berdasarkan nilai rata-rata, maka nulis rumusnya begini. If kemudian kita klik nilai rata-ratanya Ayu, G2, kemudian lebih dari sama dengan 77, maka lulus. Di sini makanya menggunakan tanda titik koma ya, itu lulus. Selanjutnya masukkan logical testnya lulus. Kalau sebaliknya nilainya di bawah, kita menggunakan tanda titik koma lagi, kemudian tanda petik tidak lulus. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini saya ulangi lagi ya. Untuk cara membacanya rumus ini yaitu sama dengan if jika G2 ini nilainya rata-rata Ayu lebih dari sama dengan 77, maka lulus. Kalau enggak, berarti enggak lulus. Kemudian kita enter. Nah, statusnya keluar lulus karena nilai rata-ratanya Ayu di sini yaitu 84,7. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, sudah keluar semua di sini.